Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrin dari kelas 12 IPA 2. Dan di sebelah saya Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendika Noval Fitra Bandika dari kelas 12 IPA 2. Dan di sebelah saya lagi. Perkenalkan, nama saya Raffi Farid Amar Pratama dari kelas 12 IPA 2. Dan yang terakhir, Nama saya Alvin Saputra Syarif, kelas 12 IPA 2. Terjadinya kehamilan dipengaruhi oleh dua proses yang sangat penting di dalam sistem reproduksi, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Melalui kedua proses ini, sel sperma dan sel telur terbentuk dan memungkinkan terjadinya proses pembuahan. Dalam istilah medis, spermatogenesis merupakan proses produksi dan pematangan sel sperma di dalam testis pria. Sementara itu, proses produksi dan pematangan sel telur wanita disebut oogenesis. Kedua proses ini dikenal dengan sebutan gametogenesis. Proses terjadinya spermatogenesis dan oogenesis. Berdasarkan penjelasan singkat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa spermatogenesis dan oogenesis merupakan dua proses yang berbeda. Satu terjadi pada pria dan yang lain terjadi pada wanita. Untuk lebih memahami apa itu spermatogenesis dan oogenesis, simak penjelasan lengkap berikut ini. Spermatogenesis dimulai di dalam testis, di dalam sistem tabung kecil yang bernama tubulus seminiferus. Sel awal sperma yang berbentuk lingkaran berkembang hingga bentuknya merupai kecobong. Setelah itu, sperma pindah ke epididymis, organ berupa tabung panjang untuk menyimpan sperma dan menyempurnakan perkembangannya. Dari tubulus seminiferus ke epididymis membutuhkan waktu sekitar 4-6 minggu. Dari epididymis, sperma bergerak lari ke vas deferens atau saluran sperma untuk bercampur dengan air mani. Ketika ejakulasi, sperma dilepaskan oleh pria berjumlah hampir 100 juta. Namun, hanya dibutuhkan satu sperma untuk membuahi sel telur hingga berkembang menjadi jenis janin di dalam rahim. 1 jam setelah ejakulasi, setidaknya 32% sperma akan mati, namun sperma bisa hidup dan bertahan di dalam tubuh wanita hingga 5 hari. Oogenesis, selama masih di dalam kandungan, ovarium wanita mengandung sekitar 6-7 juta sel telur. Saat baru lahir, jumlah sel telur berkurang hingga hanya sekitar 1 juta buah. Sel telur ini tertidur dan baru akan terbangun ketika seorang wanita memasuki usia pubertas. Di masa pubertas inilah oogenesis atau proses pembentukan dan pematangan sel telur terjadi. Sel telur yang sudah matang tersebut akan dilepaskan oleh indung telur ke saluran telur, tuba fallopi. Jika berhasil dibuahi oleh sperma, sel telur akan menetap di tuba fallopi dan menempel di dinding rahim. Bila tidak, sel telur akan dikeluarkan dari dalam rahim bersamaan dengan darah dan lapisan dalam rahim kira-kira setiap sebulan sekali mengikuti siklus menstruasi. Pada masa pubertas, dari sekitar 1 juta sel telur yang ada tersebut, hanya akan tersisa sekitar 300.000 buah. Dari jumlah tersebut, hanya 300-400 telur yang matang dan akan dilepaskan selama masa reproduksi wanita. Seiring bertambahnya usia wanita, jumlah dan kualitas sel telur yang tersisa pun akan semakin menurun. perbedaan spermatogenesis dan oogenesis secara garis besar dapat dibedakan menjadi 1. Spermatogenesis, proses pembentukan sel sperma, sedangkan oogenesis, proses pembentukan sel telur. Kedua, terjadi dalam testis pria, sedangkan oogenesis terjadi dalam indung telur atau ovarium wanita. 3. Spermatogenesis berlangsung dari pubertas hingga akhir usia, sedangkan oogenesis dimulai ketika wanita masih janin di dalam kandungan ibunya, berhenti sejenak saat bayi dan masa kanak-kanak, kemudian dimulai lagi setelah masa pubertas. 4. Masa spermatogenesis, masa pertumbuhannya pendek, sedangkan oogenesis masa pertumbuhannya panjang. Spermatogenesis dan oogenesis merupakan proses biologis yang berkaitan dengan fungsi reproduksi. Dari kedua proses tersebutlah awal manusia bisa tercipta.
Jika terdapat masalah dalam proses spermatogenesis dan oogenesis, kesuburan seseorang dapat